Kopi mana kopi? Kopi. Kopi. Halo, ketemu lagi dengan Fish Story. Kali ini Fish Story akan membahas tentang mitos-mitos yang terkait dengan ikan atau dunia ikan. Terdapat banyak mitos dan misteri yang berkaitan dengan ikan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Berikut beberapa contoh mitos dan misteri tentang ikan. 1. Ikan duyung. Misteri ikan duyung telah ada selama berabad-abad. Dalam legenda ada putri duyung dikatakan sebagai makhluk setengah manusia setengah ikan yang mampu memikat pelaut dengan suara cantik mereka dan membawa mereka ke dasar laut. Terdapat juga cerita rakyat yang berasal dari budaya beberapa wilayah, seperti Timur Dekat, Eropa, Afrika, dan Asia. Cerita tentang putri duyung pertama kali ditemukan di Assyria. Cerita itu berkisah tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Assyria, Semiramis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala, kemudian terbunuh olehnya. Menahan malu, ia menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Cerita ini berkembang dan hingga saat ini banyak film yang menceritakan putri duyung. Sedangkan realitanya, memang terdapat ikan duyung yang fisiknya jauh berbeda dari dongeng-dongeng ini. Duyung atau dugong adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau sapi laut. 2. Ikan arwana. Ikan arwana, terutama di Asia, dianggap memiliki keberuntungan dan kekuatan mistis. Beberapa orang percaya bahwa memiliki ikan arwana di rumah mereka akan membawa keberuntungan dan membantu mengatasi energi negatif. Menurut sebuah cerita rakyat, arwana juga membawa keberuntungan karena menyerupai naga tradisional Tiongkok serta dianggap sebagai salah satu ikan Feng Shui terbaik. Bahkan, sebagian orang meyakini bahwa ikan ini kemudian memperkenalkan energi, yang pemberi kehidupan yang bermanfaat. Salah satu jenis ikan arwana adalah arwana Asia, atau siluk merah adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Arwana Asia memiliki badan yang panjang, sirip dubur yang terletak jauh di belakang badan. Ikan arwana Asia adalah ikan bertulang dari keluarga Osteoglossidae, yang juga dikenal sebagai bodong wes. 3. Goldfish atau ikan koki. Dalam tradisi Feng Shui, ikan mas dianggap sebagai simbol kekayaan dan keberuntungan. Beberapa percaya bahwa meletakkan ikan mas di kolam atau akuarium di rumah atau tempat usaha akan membawa rejeki dan keuntungan. 4. Ikan koi. Merupakan salah satu legenda populer dari budaya Jepang yang melibatkan ikan koi, terutama berkaitan dengan perubahan ikan koi menjadi naga. Menurut mitos, ketika seekor ikan koi berhasil berenang melawan arus air terjun yang curam di Sungai Yellow River, Sungai Kuning, ikan koi tersebut akan berubah menjadi naga. Arus air terjun yang curam melambangkan tantangan dan hambatan yang sulit diatasi dalam hidup. Simbolisme dalam mitos ini adalah bahwa ikan koi yang berubah menjadi naga mewakili kesuksesan, keberanian, dan ketabahan dalam menghadapi rintangan hidup. Ini mengajarkan nilai-nilai seperti tekad, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bahwa dengan usaha keras dan kesabaran, seseorang dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi. 5. Ikan arapaima, ikan yang berasal dari daerah Amazon di Amerika Selatan, khususnya di negara-negara seperti Brasil, Guyana, Venezuela, dan Kolombia. Arapaima gigas, atau lebih dikenal dengan nama arapaima, adalah salah satu jenis ikan air tawar terbesar di dunia dan telah menjadi subjek mitos dan cerita rakyat di wilayah tersebut. Beberapa mitos yang terkait dengan ikan arapaima antara lain. Keberanian arapaima, dalam beberapa legenda, arapaima digambarkan sebagai ikan yang sangat perkasa dan penuh keberanian. Masyarakat adat setempat mengagumi ikan ini karena ukurannya yang besar dan kemampuannya untuk berenang dengan cepat melawan arus sungai yang kuat. Mereka seringkali dianggap sebagai lambang kekuatan dan semangat juang yang tinggi. Pemburu manusia, dalam beberapa mitos, arapaima digambarkan sebagai makhluk yang ganas dan bisa membahayakan manusia.
Masyarakat setempat percaya bahwa ikan ini dapat menenggelamkan atau melukai orang yang berani mendekatinya atau mengganggunya. Karena ukurannya yang besar, ada cerita tentang arapaima yang menyerang perahu atau orang yang berenang di perairan tempat mereka tinggal. Keajaiban pengobatan, beberapa suku di Amazon mempercayai bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh arapaima memiliki sifat penyembuhan dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Mereka percaya bahwa minyak dari hati arapaima bisa menyembuhkan berbagai penyakit atau bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Spirit guardian atau pelindung jiwa, dalam budaya suku-suku di Amazon, arapaima dianggap sebagai hewan pelindung atau roh yang melindungi komunitas mereka. Beberapa mitos menggambarkan arapaima sebagai roh penjaga sungai atau hutan, yang memberikan perlindungan terhadap bahaya dan membantu menjaga keseimbangan alam. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas ikan arapaima sebagai ikan pancing olahraga telah meningkat. Dan banyak wisatawan datang ke wilayah Amazon untuk mencoba menangkap ikan raksasa ini. Ini telah menambah daya tarik mitos dan cerita tentang arapaima, serta menyebabkan perlindungan lebih ketat untuk spesies ini karena risiko perburuan berlebihan. 6. Ikan coelacan. Coelacan Indonesia atau juga disebut di Indonesia, ikan raja laut, adalah salah satu dari 2 spesies hidup coelacan, sejenis ikan purba, yang masih ada hingga kini. Coelacan Indonesia memiliki ciri berwarna sisik tubuh kecoklatan. Ikan langka ini masuk ke dalam daftar IUCN Red List dengan kategori rentan. Ikan coelacan dianggap sebagai fosil hidup, karena dianggap telah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu dan kemudian ditemukan kembali pada abad ke-20. Sebelum penampakan pertamanya, coelacan dianggap hanya sebagai makhluk purba yang telah punah. Ingatlah bahwa mitos dan misteri seringkali berakar dari tradisi lisan dan legenda, sehingga tidak selalu berdasarkan fakta ilmiah yang terverifikasi. Meskipun demikian, cerita-cerita ini masih memainkan peran penting dalam budaya dan warisan manusia. Jalan ke rumah Sarimin, ternyata nyasar ke rumah Mr. Crab. Jangan cuma dengerin, ayolah subscribe.